tamunya berapa lama lagi datang? Bentar lagi. Udah di ruang tunggu kok. Oh, udah di ruang tunggu ya. Oke, aku soalnya agak nggak enak nih dari tadi malam suaraku kayak gimana gitu. Oh, ini ada British propolis. Ini biasanya aku enakan sih kalau habis minum ini. Aku minta ini dong, gelas dong. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Nah, ini kalau mau bikin British propolis tuh pakai air hangat ini enak banget. Airnya seberapa tuh? Airnya setengah gelas aja. Nah, terus British propolisnya ini cukup 3 tetes, jadi hemat. Segini bisa jadi banyak banget tetes-tetesnya. Nah, ini kita 3 tetes aja. 1, 2, 3. Nah, terus ngaduknya kalau bisa jangan pakai logam, pakai sendok kayu bisa. British propolis ini manfaatnya banyak banget karena dia mengandung antioksidan dan juga multivitamin. Kalau kita lagi sehat, itu malah meningkatkan imun tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit, nah dia bisa nih untuk membantai gitu ya, membunuh virus-virus atau bakteri yang ada di tubuh kita. Kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. British propolis. Hai happy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Neng Zila, ngobrol asik seru bareng Neng Zila. Senang rasanya ketemu lagi sama happy people yang ada di rumah. Nah, kalau happy people lihat nih, sekarang ini kita lagi ada di studio GF Wedding Service dengan suasana yang baru ya. Jadi kita ketambahan daun-daunan nih yang berwarna coklat namun indah, suasana rustiknya kerasa banget ya happy people. Nah, masih di studio GF Wedding Service ini, di episode podcast Neng Zila kali ini kita udah kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamunya siapa? Beliau sangat luar biasa sekali, cantik, seorang perempuan yang akan membagikan beberapa pengalamannya. Kemudian nanti kita juga tanya-tanya ya sama apa yang lagi viral sekarang ini gitu kan. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Neng Zila. Iya, Bu Mutia bagaimana kabarnya Bu Mutia? Alhamdulillah baik. Neng Zila gimana? Baik-baik ya? Baik dan sehat juga ya Bu Mutia. Nah, happy people yang ada di rumah, Bu Mutia ini adalah seorang psikolog dari lembaga Asisia Consulting. Betul ya Bu Mutia? Betul ya? sekali. Betul. Nah, kalau boleh tahu nanti kita ngobrol banyak ya Bu ya tentang Bu Mutia dengan banyak kesibukannya nih sepertinya ya. Beliau adalah seorang psikolog yang terkenal di Surabaya, juga terlibat di beberapa corporate yang besar nih happy people yang ada di rumah. Nanti kita akan kulik lebih lanjut. Nah, happy people yang ada di rumah, saya mau pesen nih ya. Jadi sekarang ini happy people sama Bu Mutia, suasana dan cuaca sekarang ini kan kayaknya kurang bagus ya Bu Mutia ya. Nah, sepertinya kita butuh tambahan asupan vitamin gitu kan, biar kita bisa meningkatkan imun tubuh nih Bu Mutia. Musim hujan ya? Betul, musim hujan pancaroba, habis panas hujan gitu ini kan. Tadi habis ini hujan deras nih. Habis hujan deras gitu kan ya, padahal sebelumnya panas banget nih gitu kan ya. Nah, ini tentu saja kita perlu sesuatu yang bisa meningkatkan imun tubuh kita nih Bu Mutia. Nah, Bapak Ibu di rumah happy people, saya sarankan untuk happy people mengkonsumsi multivitamin, tapi happy people di rumah juga bisa mengkonsumsi British propolis ini seperti itu. Nah, jadi happy people di rumah tetap jaga kesehatan ya. Nah, Bu Mutia kan sekarang ini kalau boleh tahu kesibukannya selain di Asisia Consulting ini di mana lagi Bu Mutia? Ya, jadi di samping saya punya biro psikologi itu tadi ya, Mbak Zila, Neng Zila, Asisia Consulting. Kemudian saya praktek juga di Poli Psikologi Rumah Sakit PHC Surabaya.
Jadi di sana setiap hari Kamis seminggu sekali mungkin happy people mau datang ke rumah sakit PHC gitu ya, mungkin bisa ketemu saya. Kemudian juga psikolog perusahaan di beberapa BUMN dan juga saya mengajar di Winsa Surabaya. Oke, wah. Sebagai dosen luar biasa. Sebagai dosen luar biasa, wah. Happy people hebat banget ya tamu kita di hari ini ya, di episode kali ini. Saya jadi minder nih. Ya beliau selain cantik gitu kan ya, dan kesibukannya juga luar biasa. Nah, happy people penasaran kan sama Bu Mutia ini memiliki lembaga Asisia Consulting gitu kan ya. Itu lembaga apa sih Bu Mutia, mungkin bisa sharing nih ke happy people? Iya, jadi Asisia Consulting itu adalah biro psikologi yang saya dirikan di tahun 2010. 2010 ya. Berarti 12 tahun. Betul. Jadi di sana ada konseling psikologi, kemudian ada psikotes dari mulai anak-anak sampai dewasa. Oke. Ya, kemudian assessment juga untuk karyawan, untuk sekolah juga, untuk siswa-siswa yang ingin mengetahui bakat minatnya. Kemudian juga ada training, pelatihan. Terus ada edukasi-edukasi yang memang saya berikan dalam sebuah akun Instagram ya. Jadi kalau happy people mau cari-cari stalking daripada tentang gosip-gosip, mendingan tentang yang edukatif ya. Jadi di @asisia_rumah psikologi dan @asisia_consulting. Jadi ada dua. Oh, ada dua nih Instagramnya. Oke, jadi banyak konten edukatif juga di dua akun Instagram itu ya. Dulu awalnya dari Asisia_rumah psikologi saja, cuman berdasarkan permintaan ingin dipisah. Yang satunya nih kepinginnya tentang yang industri-industri yang disendiriin gitu, banyak masukan-masukan netizen gitu ya. Jadi disendirikan akhirnya @asisia_consulting untuk yang informasi industri. Begitu ya Bu Mutia. Wah, luar biasa ya. Ini kalau misalnya saya nih Bu Mutia ya, pengen ngajakin semua tim podcast Ningzila gitu kan ya untuk psikotes. Kira-kira psikotesnya yang seperti apa nih Bu Mutia nih, kalau boleh tahu nih, biar kayaknya saya perlu memsikoteskan teman-teman di podcast Ningzila. Gimana nih Bu Mutia? Ya, jadi mungkin kalau psikotes, assessment itu tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau contohnya misalnya kalau di kantor gitu ya, mungkin staff atau leader gitu ada sendiri. Jadi biasanya untuk yang psikotes level karyawan. Kalau misalnya untuk kepribadian aja nih, kepingin tahu dirinya seperti apa, ya selama ini kan mungkin kurang bisa meng-capture gitu kepribadiannya, sehingga bisa untuk psikotes khusus kepribadian. Kemudian dilanjutkan dengan konseling. Oh, dilanjutkan sama konselingnya. Wah, ini yang kayaknya yang penting banget nih, sesi konselingnya gitu ya. Sesi konselingnya biasanya yang paling ditunggu-tunggu sih. Iya, benar Bu Mutia. Oke. Nah, terus bisa juga nggak nih Bu Mutia, misalnya anak-anak saya nih gitu kan ya, sekarang kan mungkin udah masuk SD, tapi pengen tahu kira-kira bakat minatnya seperti apa ke depannya. Kemudian mungkin kepribadiannya tuh gimana, apa ekstrovert, introvert, atau model belajarnya seperti apa gitu. Bisa nggak sih kalau ke Asisia Consulting ini? Bisa banget. Jadi memang Asisia Consulting sudah sering melakukan psikotes bakat minat di beberapa sekolah ya. Jadi siswa-siswanya dilakukan tes bakat minat, tapi juga bisa melayani pribadi gitu yang mau datang sendiri. Misalnya orang tua membawa anaknya dari mulai yang masih kecil, masih TK, kemudian sampai SD, SMP, SMA, dan khusus untuk anak-anak masih TK ke bawah ya, SD ke bawah nanti ada dapat gift-nya loh. Oh, ada gift-nya. Gift-nya apa nih Bu Mutia? Kalau yang psikotes nanti kita punya happy box di situ. Anak kecil-kecil habis selesai psikotes bisa memilih mainan mana yang mau dia ambil sendiri. Yaitu sebagai bentuk reward ya, reward kepada
anak-anak sudah bersikap kooperatif dan lain sebagainya. Karena itu sesuai juga sih dengan teori psikologi ya, kepribadian anak, di mana anak kalau melakukan sesuatu ada reward itu menjadi penguatan positif. Oh gitu ya Bu Mutia, wah luar biasa. Kayaknya nggak hanya anak-anak aja, saya juga mau Bu Mutia ya, mau happy dapat box reward ya. mau happy box. Nanti saya main ya Bu Mutia ke Asisia Consulting. Ngomong-ngomong, Asisia Consulting ini ada di mana nih Bu Mutia, biar happy people yang ada di rumah kalau mau datang langsung atau kalau mau kontak gitu ya, itu kemana Bu Mutia? Ya, jadi bisa ke Rungkut Madya, Ruko Grand City Regency nomor A8. Di situ kantornya, bironya. Kalau misalnya mau kontak ya, mungkin bisa lihat juga di IG-nya dulu. Di situ ada nomor kontaknya, bionya, alamatnya lengkap. Baik, happy people yang ada di rumah, jika ingin membutuhkan layanan konsultasi psikologi nih, misalnya mencari bakat minat putra-putrinya happy people yang ada di rumah, yang punya staff, karyawan, ingin ikut psikotes dan lain sebagainya, silahkan aja menghubungi Asisia Consulting dengan Bu Mutia nantinya. Kembali lagi di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan kita ditemani oleh Wang NU Coffee. Dan tamu kita nih yang sangat cantik, anggun, dan yang pastinya akan sharing banyak hal nih sama kita hari ini, Bu Mutia. Masih betah ya Bu Mutia ya di sini betah ya? dong, apalagi ditemani daun-daun. Daun-daun. Jadi suasananya adem, asri gitu ya. Baik, nah Bu Mutia tadi udah sharing kan, banyak banget kegiatannya. Buka praktek di Asisia Consulting, di Rumah Sakit PHC, terus di juga beberapa BUMN gitu ya. Nah, Bu Mutia pasti sibuk banget gitu. Yang bikin saya penasaran nih Bu Mutia, kalau lagi waktu luang, Bu Mutia biasanya ngapain gitu? Biasanya saya suka banget nonton sih. Oh, oke, nonton. Kayaknya sama nih sama saya. Kalau Bu Mutia hobinya nonton apa nih? Macam-macam ya, nonton podcast Neng Zila. Nonton ya Happy People, subscribe juga ya. Terus seri-seri, kemudian film-film. Oke. Tapi saya belum ke ini ya, belum ke bioskop ya. Jadi saya mungkin melihatnya dari rumah, dari gadget kita gitu ya. Kayak Happy People pasti juga ngelihatnya dari gadget kan. Betul banget Bu Mutia. Sama sih saya juga Bu Mutia. Kalau saya sekarang ini sih lagi seneng banget mengulang lagi nonton Layangan Putus. Bu Mutia tahu nggak? Ini kayaknya lagi viral banget ya, Layangan Putus Bu Mutia. Dan kayaknya juga apa tuh namanya?
lagi happening banget, viral banget, semuanya sampai ditiru-tiruin. Betul. My dream mas, not hers gitu ya. Apa gitu? Sampai itu kebawa-bawa buka media sosial, Instagram, buka TikTok, isinya Keluar gitu terus ya. semua. Iya Bu Mutia. Nah ngomong-ngomong tentang series ini nih Bu Mutia ya, saya juga sempat lihat juga nih di YouTube, di TikTok gitu ya, di Instagram, pokoknya di media-media sosial yang lagi viral itu. Sampai nih Bu Mutia, karena adanya fenomena layangan putus ini, sampai para istri-istri di rumah itu banyak ya ikut-ikutan ngepoin suaminya gitu, karena takut kayak Mas Aris nih suaminya, jangan-jangan suamiku kayak Mas Aris gitu. Itu apa ya, kalau membuat saya tuh jadinya tuh kayak ini jadi fenomena baru gitu ya, seorang istri akhirnya paranoid lah istilahnya gitu ya, gimana gitu tentang suaminya gitu. Nah kalau Bu Mutia sendiri sebagai seorang psikolog menilai series ini tuh gimana sih Bu Mutia? Ya memang series ini sangat relate sebenarnya dengan kehidupan nyata ya. Jadi apalagi juga series ini kan diangkat terinspirasi dari kisah nyata. Di mana ketakutan, kecemasan yang dirasakan oleh wanita, oleh istri itu seperti masuk ke dalam penontonnya gitu. Iya sih. Ya, meskipun sebenarnya ya para suami ini belum tentu juga melakukan seperti Mas Aris. Tetapi para istri ini seolah-olah jangan sampai nih nanti suamiku akan jadi seperti Mas Aris. Iya benar gitu. Jangan sampai aku kayak Kinan. Ya, karena mungkin dengan bagusnya para pemain layangan putus sehingga membuat baper para ibu-ibu di rumah, ya itu tandanya berhasil sih filmnya. Betul banget. Oke, jadi menurut Bu Mutia kira-kira ada nggak dampak psikologisnya atau gimana sih kalau Bu Mutia ngelihatnya dari sisi seorang Bu Mutia sebagai psikolog? Iya, jadi seperti yang tadi Neng Zila juga bilang ya, bahwa ada paranoid, ada paranoia, itu memang benar sih. Paranoid sendiri kan artinya adalah kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebih-lebihan. Sehingga ketika kita takut saja atau cemas saja, aduh nanti suamiku gini nggak ya, itu kan masih cemas ya, masih belum kategori paranoid. Tetapi kalau udah paranoid sekarang, karena gara-gara ada adegannya yang si Kinan itu buka-bukain gadgetnya si Mas Aris, akhirnya juga niru, akhirnya juga buka-buka gadget seperti itu. Kemudian udah bayangannya, imajinasinya tuh sudah liar ke sana. Jangan-jangan ada another Lydia di dalam rumahku gitu ya. Nah itu yang akhirnya membuat mungkin banyak suami-suami itu jadi merasa risih gitu, karena kok dikit-dikit ditanya atau dikit-dikit dianggap pergi kemana. Pertanyaan yang selama ini mungkin para istri itu tidak menanyakan gitu, tapi gara-gara ada fenomena layangan putus ini jadi akhirnya menanyakan. Ya sehingga juga banyak akhirnya, tidak hanya di kalangan ibu-ibu dan istri-istri saja sih fenomena ini, di kalangan para suami-suami juga jadi bahan perbincangan gitu. Waduh, gara-gara ada series ini nih kita ditanya-tanyain mulu nih, dikepo-kepoin mulu sama istri kita gitu. Nah ya jadi artinya ketika kita memang sudah sangat takut, berlebihan cemasnya, membuat kita tidak bisa tidur, kemudian juga membuat kita menjadi tidak mood gitu ya untuk beraktivitas yang lain, karena kepikiran itu terus sampai melalaikan kegiatan yang lainnya. Itu sudah masuk kategori paranoid. Oke, sebentar saya mau cek dulu. WA terus-terusan? Iya. Kayaknya saya Bu Mutia. Atau jangan-jangan happy people, para istri-istri di rumah juga kayak gitu. Nah ini hati-hati nih, udah masuk ciri-ciri paranoia ya akhirnya ya Bu Mutia. Wah ini sih yang perlu kita yang perlu kita tanggulangi nih nantinya gitu ya. Nah terus lagi nih Bu Mutia, saya juga sempat baca juga gitu ya, di salah satu artikel bahwa si series layangan putus ini itu juga bisa menyebabkan trauma nih sama yang nonton gitu ya, Bu Mutia. Mungkin ada kayak menimbulkan kayak gini deh, kayak kita nonton lihat Mas Aris saking bagus aktingnya nih, kita tuh juga sampai kayak dasar Mas Aris gitu ya. Kamu kok kayak gitu sih ke Kinan, kamu ya dasar tukang selingkuh. Nah misalnya kayak gitu-gitu tuh, ikutan kesel, habis nonton itu kita kayak capek sendiri,
terus kesal-kesal sendiri, pengen marah-marah sendiri, kebawa mimpi gitu. Nah kan itu gimana nih Bu Mutia melihatnya kepada penonton yang mungkin kayak saya ini tadi yang kebawa-bawa gitu, Yang trauma tadi iya gitu. Menurut Bu Mutia gimana nih pandangannya nih? Ya, jadi memang traumatis itu bisa disebabkan karena kita mengalaminya sendiri atau karena kita melihat, gitu ya, kita melihat kejadian, peristiwa itu bisa membuat kita menjadi traumatis. Gitu. Jadi memang betul sekali gitu apa yang Neng Zila bilang gitu, karena dari melihat apiknya cerita itu dikemas, betul, seolah-olah seperti kita masuk gitu ke dalamnya, ya, sehingga akhirnya mungkin untuk yang belum menikah akan trauma gitu, ketemu laki-laki ya misalnya, wah jangan-jangan nih nanti akan seperti ini gitu. Kalau misalnya di WA kemudian tidak langsung dibalas, itu pikirannya sudah, wah jangan-jangan lagi sama ini gitu kan. Jangan-jangan sama perempuan lain, sama Lydia. Lydia yang lain. Oh enggak ya. Jahat banget sih kayaknya aku, ya Allah. Kalau belum menikah sih mungkin masih lebih baik ya daripada yang sudah menikah ini gitu ya. Itu yang membuat rasa trauma itu kan bisa mengganggu ya. Yang nantinya itu takutnya bisa merusak hubungan harmonis dari keluarga itu sendiri gitu. Karena kalau memang terbukti sih tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang itu hanya rumor, hanya ketakutan paranoid para istri, itu yang nanti mungkin akan menciptakan konflik rumah tangga tersendiri nantinya. Takutnya seperti itu. Oh gitu ya Bu Mutia ya. Baik. Nah ini buat happy people yang ada di rumah ya. Jadi kalau nonton layangan putus, apalagi yang belum nonton, kayaknya perlu jaga-jaga diri ya, perlu bekal ya, bahwa yakinkan diri Anda ini hanya film. Ini hanya series gitu ya, supaya tidak memunculkan ketakutan-ketakutan tadi, bahkan sampai paranoia ya Bu Mutia. Paranoia. Ya paranoid, atau kita sering nyebutnya parno gitu ya. Nah seperti itu tuh happy people yang ada di rumah. Tapi jangan khawatir, kayaknya kita perlu tanya juga ya, kira-kira kenapa gitu kita sampai bisa paranoid atau paranoia ke pasangan kita nih Bu Mutia, apalagi habis nonton series itu gitu. Apa sih kira-kira yang menyebabkan hal itu gitu loh? Apa benar hanya karena seriesnya aja, atau jangan-jangan memang kita udah punya paranoia itu sendiri? Gimana nih Bu Mutia? Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih loh Bu Mutia. Ya, jadi memang sebenarnya tidak bisa kita juga menyalahkan 100% series tersebut ya. Karena kan sebenarnya ibaratnya tuh series tuh akan ada series-series yang lain. Iya benar-benar. Dan series itu kan hanya sebuah realita yang diangkat sehingga bisa ditonton. Tapi kejadian itu pun mungkin akan terjadi di tetangga kita, di saudara kita, gitu ya, atau nauzubillah di kalangan kita sendiri, gitu kan. Ya nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, yang jelas ketika kita punya pengendalian diri yang baik, kita punya rasionalisasi yang lebih baik gitu dibandingkan emosional semata, maka tentunya kita akan bisa berpikir lebih jernih, berpikir lebih logis, bahwa ya suamiku tidak begitu, itu hanya film. Atau meskipun itu memang kisah nyata, belum tentu juga suamiku seperti itu. Rasionalisasi dan juga pikiran logis itu bisa tercipta ketika kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mudah untuk relax, kita tidak overthinking, itu yang penting, dan itu harus dilatih ya happy people. Oke, jadi dilatihnya gimana nih Bu Mutia? Apakah dengan sering nonton film-film ala layangan putus, The World Marriage? Enggak ya, jadi happy people itu tadi ya, saran dari Bu Mutia ini kalau menurut saya ini penting banget karena melatih diri, mengembalikan rasionalisme kita itu nggak mudah ya Bu Mutia ya, apalagi yang udah terpengaruh banget nih sama filmnya gitu ya Bu Mutia. Ada juga yang sampai kalau nonton film nggak hanya tentang layangan putus sih Bu Mutia, saya pernah lihat ada video YouTube potongan gitu, jadi dia ini nonton film, terus filmnya itu endingnya itu mengecewakan nih buat orang ini, sampai TV-nya tuh dibanting lah, dipecahin lah gitu, sampai emosinya tuh keluar banget kayak gitu tuh. Nah mungkin apa nih Bu Mutia pesan buat happy people yang ada di rumah, satu aja kata kunci sekiranya kita bisa kontrol diri kalau kebawa emosi nonton film apapun itu? Tetap sadar ya.
Kan satu Tetap kata, sadar, itu iya. aja 2 kata itu. Oh, 2 kata ya. Ya, jadi tetap sadar bahwa memang itu adalah fiktif gitu ya. Fiktif. Jadi segera bangun, jangan terlalu lama kita itu terbuai gitu. Seolah-olah memang itu kejadian yang nyata. Kita perlu lihat dulu kondisi kita realnya, apakah memang seperti itu atau tidak. Kalau perlu kita lakukan sharing-sharing gitu dengan teman kita ataupun dengan keluarga kita. Gitu, oke happy people. Nah itu tadi kita ngobrol tentang layangan putus ya akhirnya nih sama Bu Mutia nih. Jadi terbius layangan putus jangan sampai membuat kita kehilangan akal. Tetap sadar kata Bu Mutia tadi pesannya bahwa ini semua hanyalah fiktif, hanya film, hanya cerita aja. Kita akan kembali sesaat lagi dengan Bu Mutia dan kita istirahat sebentar ya happy people. Silakan Bu Mutia sambil menikmati Wong NU Coffee. Saya dapat yang Robusta Edik nih. Saya dapat Arabica Magic. Arabica Magic. Iya, baik. Monggo silakan. Oke. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di podcast Ning Zila. Ngobrol asik, seru bareng Ning Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh Wong NU Coffee. Nah, kita juga masih ditemani nih oleh Bu Mutia dari Asisia Consulting. Nah, ngomong-ngomong tentang series layangan putus tadi, ini Bu Mutia, kita lanjut ngobrol ya happy people. Kan banyak banget nih, paranoia yang terjadi, terutama istri-istri yang akhirnya ngecekin suaminya lebih posesif lah gitu ya Bu Habis Mutia. nonton film ya. Habis nonton film, akhirnya ada emosi-emosi yang tidak terkontrol lah dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Bu Mutia kita itu memfilter diri kita gitu ya, agar tidak terpengaruh dan tetap bisa berpikiran jernih. Yang tadi Bu Mutia bilang, tetap sadar gitu. Nah itu gimana sih caranya kita biar bisa seperti itu? Biar bisa tetap sadar gitu. Iya. Jadi gini, memang untuk di dunia online sekarang ya, apalagi era digital sekarang ini, kita mau cari informasi itu gampang ya, Nizila ya. Kita mau entertainment bisa lewat gadget, kita mau belajar juga lewat gadget. Berarti kan distraksi dan gangguan itu pasti banyak terjadi di sini gitu. Nah ini yang membuat kita jadi lupa waktu. Kita bisa mencurahkan waktu dan perhatian kita terlalu banyak dengan dunia maya yang kita tidak interaksi real. Ya, itu yang bisa membuat kita menjadi terbawa perasaan, kita bisa menjadi pikirannya overthinking karena kita tidak terbiasa lagi untuk sharing, berbagi pendapat seperti ini, seperti Ningzila dengan saya sekarang ini gitu ya. Ya apalagi dengan sekolah-sekolah daring dan juga WFH, semakin berjaraklah orang itu. Makanya meskipun kita bisa mencari apapun entertainment di gadget, di YouTube dan lain sebagainya, kita tetap harus sadar itu tadi bahwa kita ini makhluk sosial yang perlu bersosialisasi, interaksi, ketemu fisik gitu. Agar kita ketika kita ketemu fisik, kita ada filter diri, kita ada namanya etika gitu ya, sehingga membuat kita jadinya akhirnya tahu bahwa oh sama suami ngomongnya nggak boleh gitu. Oh suami kalau misalnya udah pamit enggak lah, dia nggak akan lah untuk bisa selingkuh sama aku. Dia setiap hari juga menelponku. Jadi realita dan juga rasionalnya itu jalan gitu. Tetapi kalau misalnya kita terlalu lama tenggelam dalam sebuah sentimental film terlalu lama, nantinya akan membuat emosi kita yang maju duluan. Tuh. Gitu. Jadi itu ya happy people ya, kita juga harus jaga kontak fisik kita ya. Apa istilahnya ketemu langsung seperti ini itu juga harus harus kita lakukan. Nggak hanya online aja gitu ya. Nanti malah menyendiri, malah
kepikiran malah masuk terus gitu ya, emosinya nggak akan hilang-hilang nih efek dari nonton filmnya gitu kan ya. Nah ngomong-ngomong tentang efek nonton film atau series atau apapun itu genrenya gitu ya Bu Mutia ya, kira-kira dampaknya apa aja sih Bu Mutia yang biasanya terjadi kepada orang-orang yang sampai kebawa banget tuh emosinya? Biasanya apa tuh Bu Mutia? Paling sering sih gangguan mood ya, kemudian juga kecemasan yang berlebihan, paranoid ini tadi, kemudian juga dari gangguan mood itu seseorang tuh bisa kelihatan emosinya naik turun seperti roller coaster gitu. Nah itu ketika dia tidak punya pengendalian diri yang baik ya, kemudian juga dia bisa menjadi seseorang yang menjadi tidak menyenangkan gitu buat orang lain gitu ketika memang dia terlalu lama asyik dengan dunianya sendiri. Takutnya ketika kita terlalu masuk gitu ke dalam sebuah cerita, nah ini juga bisa aja kita mengadaptasi ya. Misalnya kita melihat nih, taruhlah layangan putus gitu misalnya. Diri kita memposisikan dirinya sebagai siapa di situ. Ketika penonton itu sangat takjub sekali dengan perannya Lydia misalnya, takutnya nanti dia bisa mengadaptasi si Lydia itu dalam dirinya. Nah itu yang ditakutkan. Makanya kita harus siap mental, siap rasionalisasi kita tetap harus kita pertahankan, ya harus bisa berpikir logis. Sama seperti ketika saya mengajar gitu ya, Neng Zila ya, saya mengajar materi misalnya psikologi abnormal, di mana saya harus mengajarkan tentang psikopat gitu misalnya. Ya, ketika orang mahasiswa itu tidak siap mental, maka dia akan mempelajari ciri-ciri psikopat. Dan maka akan dia adaptasi ke dalam dirinya. Dan dia bisa mengira bahwa dirinya ini, oh aku kalau gitu aku nih psikopat nih. Ya, dan ketika kita sudah melabel diri kita psikopat, nanti kan ya nggak bagus untuk kita. Nanti otak akan mengamini itu gitu. Takutnya nggak siap mental ke sana. Ini kayaknya juga mungkin fenomena yang terjadi. Saya sempat baca ini sampai jadi trending Twitter nih, Bu Mutia ya. Bahkan sampai ada juga yang self-diagnose, benar nggak sih aku ngomongnya? Self-diagnose bahwa tentang bipolar gitu. Maksudnya dia kan seperti Bu Mutia tadi bilang, gangguan mood, bukan berarti gangguan mood itu selalu bipolar kan ya Bu Mutia ya? Bukan ya? Nah ada beberapa, kalau kita buka Google, kita googling gitu ya, ciri-ciri bipolar itu memang moodnya berganti-ganti gitu kan salah satunya. Bukan berarti kan saya yang memang sering banget nih moody gitu ya, apalagi capek pulang kerja gitu kan ya, lapar, tiba-tiba moodnya nggak enak, itu buat saya sih kayaknya agak wajar, cuman lumayan sering. Tapi apa berarti saya bipolar? Kan ya nggak juga ya Bu Mutia. Ini sepertinya jadi tren, terutama di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, bahwa dengan googling, oh sepertinya ini nih, oh berarti aku bipolar, atau mereka melakukan self-diagnose gitu ya Bu Mutia. Nah gimana nih Bu Mutia dengan adanya fenomena ini gitu, jadi dikit-dikit bipolar gitu. Iya, sebenarnya kan moody itu kata-kata kata-kata keren kekinian yang orang awam ciptakan gitu ya. Moody ini moody gitu. Padahal kalau di teori psikologi kan nggak ada istilah moody. Oh, nggak ada ya Bu? Tapi gangguan mood, mood yang fluktuatif itu tuh disingkat sama anak zaman now moody gitu ya. Lucu juga sih, baru tahu nih Bu Mutia. Dan benar sekali. Jadi untuk seorang psikolog itu menentukan diagnosa seseorang terkena gangguan psikologi apa ini, itu tidak hanya sekali datang kemudian langsung oh iya kamu terkena bipolar. Apalagi self diagnose. Nah, apalagi self diagnose, apalagi yang bilang internet. Yang menulis internet kan bisa siapa saja gitu ya, dan ditujukannya juga untuk umum, tidak spesifik kepada orang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya happy people misalnya merasakan ada gejala-gejala ya, gejala-gejala tertentu yang itu mengganggu happy people, lebih baik dan lebih aman itu untuk datang ke psikolog saja gitu. Jadi untuk bisa didiagnosa. Nah, didiagnosanya kan juga nggak asal ya. Jadi psikolog itu untuk menentukan suatu diagnosa seperti yang saya tadi bilang, perjalanannya panjang gitu. Jadi harus dikonseling dulu.
kemudian juga harus dites dulu, diobservasi dulu. Jadi karena ada memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Kalau misalnya dikatakan misalnya nih Neng Zila mau dibilang bipolar misalnya ya saya harus melihat dulu dalam sebulan ke depan apakah setiap hari Neng Zila konsisten menunjukkan perilaku-perilaku tersebut. Kalau hanya satu periode saja, misalnya habis dibohongin suami gitu, bilangnya mau dibeliin kopi ini ternyata enggak kan, bete ya, iya, kopi bete, ini enak banget kesel, loh ya kan. gitu. Nah, Suami lagi. suami lagi. Nah, terus Neng Zila jadi mengurung diri di kamar gitu misalnya. Nah, itu harus dilihat apakah selama 1 bulan penuh Neng Zila mengurung diri di kamar atau tidak. Kalau misalnya ada alasannya, ada sebabnya, oh karena habis dibohongin suami jadi mengurung diri di kamar, maka dilihat 3 hari lagi udah baikan belum. Ternyata 3 hari kemudian udah baik, ya itu kan tidak dikatakan bipolar karena ada sebabnya. Nah, tetapi seseorang mungkin Neng Zila saat itu memang lagi bete gitu ya, kemudian buka-buka nih googling nih ciri-ciri orang bipolar gitu misalnya ya, mengurung diri di kamar, berdiam diri. Waduh. Wah, ini masuk semua nih. Berarti aku ya kan? bipolar gitu. Nah, padahal kan tidak seperti itu, harus ditunggu dan terus dipantau oleh psikolog. Gitu. Nah, jadi gitu ya happy people ya. Jadi bisa saya pesankan nih buat happy people yang ada di rumah, jangan self diagnose, apalagi menjustifikasi dirinya. Oh, aku bipolar. Oh, aku kayaknya psikopat gitu. Aku apa? Jangan ya happy people ya. Lebih baik happy people datang aja ke psikolog atau ke layanan psikolog yang lainnya. Atau bisa juga nih kalau untuk happy people yang ada di Surabaya, datang aja ke Asisia Consulting gitu ya, Bu Mutia ya. Bisa konsultasi langsung nih sama Bu Mutia. Beneran nggak sih? Kita ini bipolar atau kita ada gangguan mood tertentu apa gitu kan ya. Karena nggak hanya dapat diagnosanya aja ya Bu Mutia ya, dapat konselingnya juga ya Bu Mutia. Dapat konselingnya. Oh, itu kayaknya yang paling penting ya Bu Mutia ya. Baik. Kembali lagi di podcast Neng Zila, ngobrol asik, seru bareng Neng Zila. Masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh M&O Coffee. Nah, kita juga masih ditemani nih oleh Bu Mutia dari Asisia Consulting. Bu Mutia, ngomong-ngomong tentang bipolar tadi dan juga self diagnose-nya tadi, sebenarnya ciri-ciri utama bahwa orang itu kena bipolar itu sebenarnya apa sih Bu Mutia? Emosinya naik turun seperti roller coaster. Oh, okay. Ya, jadi dia akan menangis di saat ini, kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata tiba-tiba dia marah. Oh, oke. Dan misalnya saat ini dia sedang mungkin situasi kegiatannya sedang tidak membuat dia senang misalnya, yang tadinya sebenarnya dia bisa senang di pagi hari, di malam hari dia bisa marah-marah atau di siang hari dia bisa marah-marah. Jadi roller coaster itu kan naik turunnya tajam. Itu yang paling memudahkan untuk dilihat. Nah, sama ini nih Bu Mutia, saat ini sepertinya beberapa fenomena juga terjadi nih selain layangan putus gitu ya Bu Mutia ya. Jadi saya beberapa kali menemukan beberapa remaja, bahkan ada juga orang dewasa yang ada banyak bekas luka di tangannya, pokoknya di tubuhnya deh. Nah, seperti itu. Kayak seperti di sayat-sayat ya? Iya benar Bu Mutia, seperti di sayat-sayat gitu tangannya. Nah, itu apa sih Bu Mutia? Bahkan sampai kadang-kadang itu ngelihatnya itu masih belum kering, ada lagi gitu, waktu besoknya ketemu lagi belum kering, ada lagi. Nah, itu apa sih? Ini sepertinya fenomena baru deh, mungkin saya baru temukan kali ya di sekitar saya gitu. Apa sih itu Bu Mutia? Ya, memang sering ya sekarang ini, itu namanya self harm
yaitu menyakiti diri sendiri ya, melukai diri sendiri. Ya semoga mungkin happy people yang menonton Layangan Putus nggak ada yang desperate seperti itu ya. Iya. Kemudian akhirnya menyilet-nyilet atau menyakiti dirinya sehingga ada bekas sayatan-sayatan seperti itu. Nah, itu adalah bentuk sikap perilaku yang ditampilkan oleh seseorang yang terkena gangguan psikologis ataupun juga emosional yang mendalam, yang dia tidak bisa handle emosinya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, penyalurannya tidak tepat, ya sehingga yang dia salurkan itu ke sayatan-sayatan atau menyakiti diri sendiri dengan harapan apa? Dia bisa menggantikan rasa sakit sayatan ini menutupi rasa sakit hati. Ya, jadi kan ada teorinya nih, ketika kita ingin tidak merasakan sakit yang satu, kita harus timpa dengan sakit yang lebih. Ya. Itu yang dijalani dan dimaksudkan gitu yang oleh pelaku self harm. Mungkin kalau misalnya pelaku self harm kita langsung tanya, ya pasti dia tidak akan bilang ya langsung seperti itu, karena kan kondisinya dia penuh emosional gitu. Tetapi sejatinya sebenarnya dia ingin merasakan sensasi sakit yang lain aja gitu daripada rasa sakit hatinya. Jadi dia bypass dengan menyakiti diri sendiri. Baik. Nah, terus Bu Mutia nih, saya kan bukan psikolog kayak Bu Mutia nih. Seandainya nih saya adalah orang terdekat gitu ya, dari orang yang mengalami hal itu, entah yang tadi self harm, bipolar, atau kena dampak paranoia karena layangan putus gitu. Kira-kira apa sih yang saya harus lakukan gitu ya sebagai orang terdekatnya yang nggak tahu ilmu psikolog lah, nggak ngerti basicnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan mungkin pertama kali lah? Pertolongan pertama ya. Pertolongan pertamanya apa nih, Bu Mutia? Sebenarnya kita itu bisa menjadi konselor sebaya ya untuk diri kita, untuk teman kita maksudnya. Jadi kalau nunggu dia harus datang ke psikolog dulu, iya kalau misalnya dia mau langsung dan ada akses ke sana. Nah, lebih baik kita yang paham akan kesehatan mental, misalnya Nengzila gitu, punya teman atau punya kenalan yang kayaknya kok ini dia mengalami gejala-gejala psikologis ya, dekati, temani, dan buat dia mau untuk mencurahkan perasaannya. Orang curhat itu penting ya. Curhat itu penting, betul. Curhatlah ya happy people ya, entah ke orang ataupun ke dalam buku diary. Nah, ini nih yang sekarang ini saya sering sekali saya katakan bahwa ada kebiasaan jadul yang sebenarnya itu sangat terapeutik ya. Itu sangat berguna gitu untuk jiwa kita. Salah satunya adalah menulis buku diary. Menulis buku diary, ya, Dear Diary. Ada lagunya Dear Diary. Maaf ya happy people. Apalagi Bu Mutia. Ya, jadi di situ kita bisa mencurahkan isi hati, pikiran, perasaan, konflik diri kita seharian, gitu ya. Di dalam sebuah media yang sangat kita percaya, gitu. Yang si media ini tidak akan membocorkannya kemana-mana. Bahkan si buku diary ini juga bisa kita gembok kan, ya. Tetapi coba sekarang datang ke toko buku, udah jarang sekali buku diary untuk dijual. Paling ada 1-2, tapi juga peminatnya juga udah minim gitu. Karena semuanya berdalih bahwa oh saya punya kok buku diary, ini di gadget saya. Nah, padahal menurut teori psikologi ketika kita melakukan kegiatan aktivitas yang sering menggunakan jari jemari itu bisa mengendalikan emosi kita sebenarnya. Ya, karena kan juga jari jemari kita ini kan penuh dengan syaraf juga ya. Jadi ada di teori psikologi kognitif sebenarnya gerakan menulis, kemudian kita membaca buku dengan kita menggerak-gerakkan tangan kita seperti itu tuh gitu relaxing banget gitu sebenarnya. Itu membuat emosi juga bisa menjadi lebih rileks, menjadi rilis seperti itu. Nah, kalau dipakai jempol aja nggak bisa gitu, kurang kalau hanya jempol. Oke. Nah, jadi itu ya. Baru tahu nih ilmu baru nih dari Bu Mutia. Jadi bisa
juga menulis diary lagi nih happy people yang ada di rumah. Tapi menulis bener-bener nulis ya. Diusahakan Bukan jangan, mengetik ya? bukan mengetik ya. Jadi menulis, baca buku ternyata juga bisa stress relief ya akhirnya. Ya. Makanya kan kalau ada lagi bermain piano ya, alat musik, kenapa kok stress release tuh dengan piano sih? Karena piano kan menggerakkan jari jemari kita secara aktif. Gitu, itu juga untuk meredam emosi juga. Nah, ketika kita tidak ada piano jangan sedih. Ada loh yang murah, yaitu ambil bolpen, buka buku, tulis. Oke, baik happy people. Nah, itu tadi ya. Jadi curhat itu penting gitu ya sekali. Bu Mutia ya. Nah, tapi ini juga Bu Mutia yang terjadi sekarang. Kalau misalnya kita mau datang nih buat curhat ke Bu Mutia gitu ya. Tentunya kita banyak sekali halangan. Kalau yang terjadi di beberapa teman-teman saya nih Bu Mutia gitu ya, ayo dong kita ke psikolog atau kemana gitu. Kadang-kadang stigmanya bahwa kita ke psikolog itu kita pasti gangguan jiwa. Kita pasti punya istilahnya gitu gangguan jiwa atau apa gitu. Kayak gitu tuh bener nggak sih Bu Mutia kita punya pemikiran yang kayak gitu? Karena bener loh. Kayak saya tuh dikit-dikit misalnya menyarankan beberapa teman-teman coba deh Psikolog. Iya, ke psikolog anaknya biar tahu bakat minatnya. Padahal cuman pengen tahu bakat minatnya, tapi apa psikolog lah? Dipikir anakku apa gitu ya? Kayak udah punya gangguan jiwa. Padahal enggak, maksudnya tuh kan biar tahu potensinya dan lain sebagainya. Bener nggak sih Bu Mutia selama ini dengan stigma itu gitu? Benar banget ya, terutama di tahun 90-an ya. Tetapi sekarang ini sudah mulai berubah, sekarang ini sudah mulai bergeser. Jadi psikolog itu sudah sangat banyak, entah itu di sekolah atau di perusahaan yang punya psikolog. Jadi kesadaran akan kesehatan mental itu sudah mulai meningkat. Terbukti dari banyaknya kasus-kasus, variatifnya kasus yang datang ke psikolog itu tidak hanya gangguan jiwa. Sebenarnya kan gangguan jiwa itu kalau memang betul-betul psikolog mengidentifikasi bahwa ini gangguan jiwa, maka psikolog pasti akan merefer kepada psikiater. Gitu, ke psikiater. Kenapa harus ke psikiater? Karena mungkin diperlukan ada obat di situ. Nah, ketika memang permasalahannya bukan gangguan jiwa, tetapi permasalahan psikologis yang lain itu ditangani oleh psikolog. Macam-macam yang datang, hanya konseling masalah pertemanan, percintaan, masalah sama orang tua, atau bakat minat anak, konseling karir, itu datangnya ke psikolog. Sehingga jangan khawatir untuk datang ke psikolog. Gitu ya Bu Mutia ya, jangan khawatir datang ke psikolog. Baik, nah happy people masih di studio GF Wedding Service dan juga ditemani oleh Wong Enu Coffee. Saatnya kita mendengarkan closing statement dari narasumber kita hari ini, Bu Mutia. Silahkan Bu. Ya, jadi pesan untuk happy people di rumah ataupun dimanapun sekarang happy people berada, yang jelas pengendalian diri itu adalah suatu hal yang penting. Perlu kita untuk menyadari berada pada dunia realitas kita. Jangan terlalu lama untuk berada pada daya imajinasi kita. Ketika kita melihat sebuah film, kemudian kita menelan mentah-mentah tanpa kita mempelajari makna di dalam film tersebut. Kendalikan emosi itu adalah yang paling penting, tanda kita dalam kondisi sehat secara mental. Gitu. Oke, wah baik, luar biasa. Beri applause dong happy people yang ada di rumah. Baik, nah happy people yang ada di rumah, kita udah ada di penghujung acara kita. Saatnya saya dan Bu Mutia ini berpamitan. Terima kasih banyak Bu Mutia atas waktunya. Mau direpotkan datang di podcast Nengzila. Iya. Seneng kok direpotkan Nengzila. Seneng ya, alhamdulillah kalau seneng. Semoga kita bisa hadirkan lagi Bu Mutia nih di episode-episode selanjutnya. Happy people mau bahas apa nih bareng sama Bu Mutia? Boleh komen aja atau kirim ya, kirim pesan ke Instagramnya Wong NU Network ataupun Nengzila Podcast. Nanti kita akan bahas apa lagi, mau dibahas apa lagi temanya, kita akan wujudkan nih apa yang happy people sarankan, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Mutia atas waktunya. Bye-bye happy people semuanya. Oh iya, sebentar, sepertinya kita ada oleh-oleh nih buat Bu Mutia. Bentar, jangan pamitan dulu ya happy people, bentar. Mana nih? Waduh. Oh ini ya, terima kasih. Ya, jadi ini Apa Bu Mutia ini? oleh-oleh
kopi dari Wong NU Coffee. Oh, dari tadi yang kita minum Iya, enak nih. yang kita minum tadi nih Bu Mutia. Nah, terima kasih ya, ini Iya. buat stok nih 1 bulan bisa Betul, nggak nih? bisa nih, bisa Bu Mutia. Baik, sampai ketemu lagi ya Bu Mutia. Oke. Bye-bye happy people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.